apa yang mempengaruhi mereka sebetulnya? Siapa mempengaruhi mereka? Nah, kalau kita melihat 58% tidak ikut, artinya dia memilih berdasarkan keyakinan sendiri. Ya? Dia tidak mudah dipengaruhi. Nah, ini biasanya itu pemilih-pemilih yang usianya yang sudah matang. Dan kalau dan biasanya pemilih pemula itu biasanya itu ada pada kelompok yang dia mudah dipengaruhi oleh orang dan tetangga dan keluarga, seberapa besar termasuk orang tuanya. Seberapa besar peran serta pemilih pemula di pilkada nanti, Mas? Cukup besar, 30% ya pemilih pemula, dan ini segmen bisa menjadi memompa magnet elektoral sebagai insentif elektoral untuk menaikkan bobot dalam meningkatkan elektivitas dan popularitas. Nah, pemilih formal itu juga ikut mempengaruhi tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu sangat juga bisa mempengaruhi mereka memutuskan. Di samping tokoh formal ada RT, RW, lurah, dan camat. Non formalnya adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya. Dan yang lebih menarik lagi ini perhatian kepada rakyat yang tadi kita bahas sudah seperti ini, yang care ya, jujur dan bersih korupsi, tegas. Nah, seberapa tegas ini juga terlalu berpengaruh. Sebetulnya ini menarik, 9,8% itu sebetulnya sudah tinggi. Cuma kan memang tegas ini menjadi bagian terpenting. Karena apa? Karena orang selama ini ada antitesis sebetulnya. Iya, sifat kepemimpinan biasanya antitesis dari kepemimpinan sebelumnya. Selama ini ngomongnya teratur ya, wibawa, kemudian raja jaim, kemudian protokoler. Dia muncul kemudian sosok baru yang di situ, oh ini orangnya ceplos-ceplos, ngomongnya apa adanya, tidak kamuflase, tidak sibuk dengan pencitraan misalnya. Dan biasanya itu antitesisnya mereka suka dengan yang tegas. Kalau kepemimpinan sebelumnya kurang di bawah. Jadi itu disukai ketika memang ada ketertarikan di situ, ada kebutuhan kerinduan. Ya, ini dia toleransi terhadap politik uang seperti kita pernah bicarakan tadi, Mas. Toleransi terhadap politik uang, sebetulnya sebelum data ini ada data sebelumnya menunjukkan bahwa apa yang dimaksud dengan mereka melihat wajar atau tidak wajar. Tapi sebagian besar dari mereka yang mau atau toleran terhadap politik uang. Mungkin ada data sebelum ini ada menunjukkan kelihatan data yang mengatakan ada dua bentuk. Nah ini toleransi terhadap politik uang ini, apakah mereka bisa terima atau tidak? Jadi 72% tidak bisa diterima, mereka tidak membenarkan politik uang. Apakah mereka memiliki dasar pemikiran ideologi pendidikan tertentu dan juga pendapatan yang sudah matang? Nanti akan kelihatan, saya akan ulas juga nanti terkait dengan pendidikan dan pendapatan dan ras, termasuk tempat tinggal, desa demografi, dan suku dan demografi. Nah, ada angka 25% bisa diterima sebagai hal yang wajar dan bisa dibenarkan. Ini siapa mereka yang itu nanti akan kita lihat. Sebetulnya dia adalah kelompok yang toleran dan sangat mudah dipengaruhi oleh politik uang. Masih cukup tinggi. Tapi ini akan akan kelihatan nanti ada tidak jawab, tidak tahu 3%. Apakah mereka yang ada di pedesaan atau di kota atau seperti apa, Mas? Nah, biasanya mungkin masuk slide selanjutnya yang tadi. Nah, ini mereka pertama 49,2% memilih sesuai hati nurani. Mereka menerima uangnya. Kemudian tetapi mereka tidak bisa dipengaruhi diintervensi. Ini pemilih yang sangat rasional sebetulnya. Nah, ada 20,1% memilih calon yang menjadi pilihan sendiri. Jadi dia menerima kemudian memilih orangnya. Cuma terbagi lagi ada yang 7,8% menerima dan butuh duit yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kita gabungkan 20 sama 7 ini 27, berapa sekian dan seterusnya. Ini cukup besar. Mereka menerima dan bahkan minta nambah lagi. Cuma memang ini biasanya dipengaruhi oleh begini, ada pendekatan dalam perilaku pemilih itu, apakah pendapatan dan pendidikan yang tinggi tadi ya, itu bisa menurunkan toleransi terhadap politik uang atau meningkatkan toleransi terhadap politik uang. Itu penelitian itu menunjukkan, data itu menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan dan pendapatan itu menurunkan toleransi terhadap politik uang. Baik, itu temuan yang paling menarik ya kali ini. Kemudian tidak ada relevansinya ketika memang
masalah desa, kota, gender, Nggak ada kemudian urusan ya, itu di basisnya, desa atau di urban ya, ya. kemudian usia, itu tidak terlalu punya relevansi pengaruh dalam menentukan, menurunkan toleransi atau menaikkan uang, ya. toleransi terhadap politik uang. Terima kasih sekali telah bergabung bersama kami di Metro TV bersama Pangi Sarwi Caniago telah bersama kami dari Direktur Eksekutif Foxpol. Ya. Terima kasih Mas telah bergabung bersama kami dan kita akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dengan sejumlah informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.